Nah, pemirsa, itu tadi makanan yang bisa meningkatkan gula darah. Seperti yang ada di depan kita, dong, di saya. Apalagi kalau dikonsumsi setiap pagi nih. Oke, benarkah kayak gitu? Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Halo dok, apa kabar? Dr. Feni. Pagi, sehat. Iya. Dok, nih ada fakta mitos pertama nih dok. Katanya kalau kita mengkonsumsi nasi putih dalam kondisi hangat dapat meningkatkan gula darah. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Dok. Fakta. Jadi sebenarnya tuh si nasi hangat memang mengandung indeks glikemik yang lebih tinggi. Iya. Jadi indeks glikemik tinggi maksudnya adalah ketika kita mengkonsumsi si nasi hangat tersebut memang lebih cepat diproses oleh tubuh kita sehingga setelahnya kadar gula darah tuh cepat sekali meningkatnya. Nah, perbedaannya dengan nasi dingin, memang nasi dingin ini indeks glikemiknya lebih rendah. Oke. Menurut beberapa penelitian. Kenapa? Karena mengandung si pati resisten. Jadi pati yang lebih sulit untuk dicerna tuh lebih tinggi, sehingga membuat indeks glikemiknya lebih rendah. Nah, ada penelitian saya pernah baca, jadi mereka meneliti dengan mendinginkan si nasi yang sudah baru dimasak gitu, didinginkan pada suhu pendingin 4 derajat selama 24 jam, kemudian dikeluarkan, dipanaskan kembali dengan menggunakan rice cooker selama 15 menit, di mana pada penelitian tersebut dicampurkan dengan air 240 ml. Nah, ternyata hasilnya indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan nasi yang baru matang gitu. Nah, tetapi intinya nih ya, mau nasi hangat, mau nasi dingin, sebenarnya jumlah kalori dan karbonya tuh sama sebenarnya. Jadi sama-sama 175 kalori per 100 gram, si karbonya per 100 gram sekitar 40 gram. Ya, jadi tetap, walaupun misalnya kita sudah makan si nasi dingin yang memang mengandung indeks glikemik yang lebih rendah, tetapi kalau jumlah atau porsinya berlebihan, sesudahnya misalnya kita minumnya teh manis, ya itu percuma, pasti kadar gulanya juga naik. Jadi tetap porsinya juga harus diatur gitu. Dok, tapi kan memang ya kalau orang Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi. benar. Dan apalagi nih kalau pagi-pagi sarapan pasti makannya nasi anget pula. Nah ini apakah setiap hari kalau kita makan nasi anget itu bisa meningkatkan gula darah berlebihan? Nah, sebenarnya kalau pada individu yang sehat sih tidak masalah ya, Dok, gitu. Terutama pada menjadi catatan di sini pada penderita diabetes nih harus hati-hati. Nah, jadi memang yang tadi karena memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi, memang lebih disarankan harus memilih yang indeks glikemik yang lebih rendah, atau bahkan penderita diabetes memang lebih disarankan konsumsi nasi merah atau nasi coklat, memang kandungan seratnya lebih tinggi. Dan harus mengatur si porsinya, Dok. Itu yang penting. Setuju banget, Dok. Nah, tadi tuh dokter bilang tentang teh manis, Dok, ya. Bener. Tapi dok ya, ini minuman tehnya kemasan. Dan katanya bisa meningkatkan gula darah 2 kali lipat kalau dikonsumsi setelah makan. Fakta atau mitos, Dok? Ini fakta, Dok. Fakta. Apalagi setelah makan ya. Iya. Nah, jadi si teh manis kemasan itu gulanya cukup tinggi. Jadi per kemasan gulanya sekitar 18 gram. Nah, ini hati-hati pada penderita diabetes. Karena memang pada penderita diabetes disarankan untuk konsumsi gula maksimal itu 25 gram per hari. Ini menurut dari yang dikeluarkan oleh pedoman pada diabetes. Nah, atau maksimal 5% dari kebutuhan energi total harian gitu. Jadi lebih disarankan memang untuk penderita diabetes si gulanya sebatas si bumbu masak. Jadi tidak boleh ada yang namanya sumber gula tambahan. Nah, si teh manis kemasan itu pasti kan sumber gula tambahan. Betul. Dan biasanya menyebabkan adiksi atau ketagihan. Betul. Yang tadinya cuma 1 teh kemasan, nanti bisa 2, tambah lagi 3, setiap makan ya harus minum teh manis gitu. Iya. Betul banget, Dok. Karena yang manis itu menyebabkan ketagihan. Apalagi kalau kita suka melihat yang manis-manis ya. Itu juga bikin ketagihan. Itu ketagihan banget ya. Iya. Tapi bener sih, apalagi kalau makannya pedes-pedes, wah nambah dah tuh. Betul. Tapi dok, ini ada lagi nih fakta mitos selanjutnya. Nah, katanya nih dok, dengan konsumsi minuman berkarbonasi dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, Dok. Ya, udah pasti. Jadi sama dengan teh manis, si minuman berkarbonasi ini sudah pasti tinggi gula. Iya. Gulanya memang lebih tinggi. Jadi per 1 kaleng minuman bersoda itu mungkin gulanya sekitar 37 gram. Tinggi sekali ya. Dan juga dia termasuk gulanya gula sederhana. Iya. Jadi dia golongan fruktosa yang lebih cepat dicerna oleh tubuh kita. Ketika dikonsumsi berlebihan ya sudah pasti kadar gulanya naik. Dan si gula fruktosa ini menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Betul. Jadi kerja insulin itu menjadi terganggu sehingga meningkatkan resiko diabetes pasti nantinya gitu. Dok, tapi saat ini sudah ada minuman berkarbonasi yang zero kalori. Ya. Nah, apakah itu juga akan sama bisa meningkatkan gula darah atau gimana, Dok? Nah, itu memang tidak terlalu meningkatkan gula darah, tapi itu namanya pemanis buatan ya, yang sudah diolah kembali yang tentu saja tidak sehat kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, Dok Haikal. Setuju.
Jadi yang namanya buatan itu pasti nggak sehat dok ya. Karena lebih baik yang alami ya. Iya, Seperti halnya kalau kita konsumsi roti putih di pagi hari dok. Ditambah selai, tambah madu, ini katanya bisa meningkatkan gula darah. Ini fakta atau mitos dok? Ini pasti fakta. Oh, Ya, fakta. karena si roti putih ini pasti kan tinggi tepung ya, Dok, Betul. gitu. Dia termasuk jenis karbo sederhana. Kemudian seratnya juga rendah. Jadi ketika dikonsumsi pasti gula darahnya cepat banget naiknya dan juga bikin cepat lapar pasti. Betul. Beda dengan kalau kita konsumsi roti gandum. Apalagi tadi ditambah apa, Dok? Selai Selai sama sama madu. madu. Nah, seperti ini nih, si madu ini juga dia kandungan gulanya tinggi. Per 1 sendok makan madu itu gulanya kurang lebih 12 gram. Itu cukup tinggi. Apalagi dikombinasi nih dua-duanya penyandang diabetes ya sudah setelahnya gula darahnya cepat banget naiknya. Iya. Oke, Tapi ini ada dok, lagi. mau dok Tisa, ini Iya. pasti masyarakat penasaran nih. Kan biasanya kalau pagi makan roti putih dok ya. Nah, sebaiknya berapa tangkup dok? Boleh dikatakan sehat dan tidak akan meningkatkan gula darah? Oke, nah sebenarnya balik lagi tergantung ke jumlah dari karbohidrat yang bisa kita konsumsi per harinya. Nah, sebenarnya kalau untuk roti pagi mungkin ada baiknya bisa memilih roti gandum, Dok. Oh. Mungkin bisa kurang lebih 1 tangkap 2 lembar. Dan jangan lupa campurkan si komposisi zat gizi yang lainnya. Ada proteinnya, ada telurnya, ada sayurnya, begitu, Dok. Ya, agar Oke. lengkap. Akhirnya nih bisa menanyakan ini nih yang bikin penasaran nih pasti pemirsa di rumah karena kebanyakan sukanya instan-instan dok. Bagaimana dengan daging olahan dok? Nah ini katanya juga lebih tinggi meningkatkan gula darah dibandingkan daging biasa. Ini fakta atau mitos? Nah, ini sebenarnya kalau meningkatkan kadar gula darah setelah konsumsi ini mitos, Dok. Jadi tidak secara langsung setelah konsumsi daging olahan, setelahnya langsung kadar gula darahnya naik. Jadi memang si daging olahan ini mengandung tinggi akan kalori pasti, tinggi akan garam, tinggi akan lemak yang tidak sehat atau lemak jenuh. Ketika dikonsumsi berlebihan, sudah pasti meningkatkan resiko kadar kolesterol yang jahat atau LDL meningkat. Resiko obesitas karena kalorinya tinggi. Nah, ujung-ujungnya ketika mengalami obesitas, kolesterolnya naik, kemudian garamnya tinggi, meningkatkan resiko hipertensi atau darah tinggi, pasti akan meningkatkan resiko diabetes. Nah, diabetes ini pasti kan kadar gula darahnya pasti akan meningkat gitu. Tapi bukan berarti setelah konsumsi ini kemudian kadar gula darahnya langsung meningkat sesudahnya, itu enggak. Beda sama konsumsi sih makanan-makanan yang seperti ini yang gula-gulaan gitu. Iya. Oke. Nah, Dok Nisa, kan kamu lagi sekolah spesialis ya. Nah, di saat kamu lagi sibuk nih, kamu suka makan junk food gak? Atau makanan siap saji? Biasanya kalau pagi-pagi itu aku suka makan pisang yang kayak gini nih. Atau misalnya kalau udah nggak keburu ya terpaksa harus makan junk food sih. Kayak gini ya? Nah, Dok, Ini enak banget. itu enak banget dok, karena nih masyarakat banyak yang menganggap bahwa kalau kita suka konsumsi makanan cepat saji atau junk food dapat meningkatkan gula darah sehingga kita bisa menderita diabetes. Ini fakta atau mitos? Ini pasti fakta, Dok. Nih lihat aja yang seperti ini, sudah pasti tinggi akan kalori, itu udah pasti ya. Kemudian ini ada tepung-tepungan, udah pasti kandungan karbohidratnya atau gulanya juga cukup tinggi. Kemudian biasanya mengandung tinggi akan garam, tinggi akan lemak yang tidak sehat. Nah, ketika dikonsumsi berlebihan, pasti itu meningkatkan resiko obesitas, gula darah meningkat, dan juga meningkatkan resiko diabetes, Dok. Betul. Ya, jadi memang harus dibatasi gitu. Ya, Dok Nisa ya. Iya, betul, Ya, Dok Nisa. harus dikurangi ya walaupun sibuk ya dok Betul, ya. setuju Harus banget. masak sendiri. Benar. Itu lebih sehat Dok Nisa. Bener banget. Iya. Nah ini ada lagi nih dok, pisang. Ini warnanya tuh hitam banget. Berarti kan mateng banget ya dok ya. Nah kira-kira kenapa ada di sini nih ya? Ini kalau masyarakat pengen tahu nih, ini gimana nih kalau misalnya kita konsumsi? Nah, jadi hati-hati dengan buah-buahan yang terlalu matang, terutama pada penderita diabetes ya. Untuk individu yang sehat mungkin tidak ada masalah. Betul. Nah, sebenarnya buah yang terlalu matang yang sudah ada hitam-hitam seperti ini, dia memang kandungan antioksidannya lebih tinggi. Nah, tetapi dia kandungan glukosanya, gula glukosanya itu lebih tinggi. Jadi kalau buah yang belum matang sebenarnya tuh kebalikan. Jadi fruktosanya lebih tinggi, glukosanya lebih rendah. Tapi semakin matang, biasa kandungan glukosanya semakin meningkat. Nah, si glukosa ini kan gula yang tergantung kepada hormon insulin. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau orang diabetes biasanya ada gangguan kerja dari si insulin. Sehingga ketika konsumsi buah yang terlalu matang, si kandungan si glukosanya cukup tinggi, pasti gula darahnya setelahnya cepat meningkat gitu. Ini pada diabetes. Jadi kalau pada diabetes mungkin bisa pilih buah-buah pisang yang mungkin nggak terlalu matang, mungkin jangan terlalu ada si hitam-hitam seperti ini gitu. Betul. Itu lebih aman. Tapi kalau individu yang sehat tidak ada masalah. Iya. Jadi memang mesti menjadi apa ya, fokus khusus bagi penyandang diabetes untuk Iya, bisa benar. memilih buah-buahan yang tepat dok ya. Iya. Ya. Dok, sama halnya dengan mengkonsumsi kopi. Kan biasanya nih kalau kita minum kopi dicampur gula, tambah susu.
Nah, ini katanya bisa cepat sekali meningkatkan gula darah. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta, Dok. Jadi sebenarnya kalau si kopi sendiri, kopi hitam itu mengandung 0 kalori. Tidak ada kalorinya gitu. Tapi masyarakat kita itu kan sukanya kopi susu kekinian. Betul. Ya. Jadi seperti ini menarik banget tuh kalau Iya. dilihat. Ini kan padahal si kopi ini campurannya ada susu full cream mungkin, ada creamernya, Iya. belum ada gula arennya gitu. Nah, ini sudah pasti tinggi kalori dan juga tinggi akan gula pasti. Jadi kalau dikonsumsi sekali aja mungkin pada dia orang penyandang diabetes ya pasti gula darahnya cepet banget naiknya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Setuju, Dok. Oke, nah Dok, menarik sekali ya Dok.